Kembali di channel saya di Creator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara saya untuk membuat rok SMA. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengukur pada bagian anaknya. Jadi kemarin di sini saya sudah mengukur. Jadi untuk bagian pinggangnya di sini 60. Jadi ini adalah pola untuk pinggang yang berkaret. Jadi nanti saya akan tambahkan 20 cm. Kemudian bagian panjang di sini adalah 88. Kemudian pinggul di sini adalah 100 dan lingkar bawah 33. Jadi di sini saya akan memberi keterangan. Jadi yang pertama ini adalah bagian pinggang. Kemudian yang nomor 2 itu panjang. Yang ketiga ini adalah pinggul. Kemudian yang ini adalah lingkar bagian bawah. Lingkar bawah. Nah, jadi sedikit untuk penjelasan. Jadi kebetulan yang saya ukur di sini adalah contoh. Jadi jika teman-teman mengukur untuk anaknya sendiri, dari bagian pinggul ini kita mengukurnya tuh kurang lebih di angka 22 cm. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mengukur pada bagian anaknya, jadi bisa kita turunin dari titik kita mengukur bagian pinggang. Di situ kita turunin kurang lebih di angka 23 cm atau 20 cm. Jadi sebenarnya bagian pinggang sendiri itu kita yang bisa menentukan. Jadi kita kira-kira tempat pinggul itu di bagian mana. Kemudian jika kita tidak tahu patokan lingkar bawah, jadi jika rok itu bagian pendek, jadi kurang lebih saya ibaratkan di sini panjang rok adalah 55 cm. Jadi ini yang saya buat adalah rok panjang. Tapi jika kita membuat rok pendek, jadi kita ibaratkan di sini 55 cm. Jadi jika panjang rok itu kurang lebih, saya ibaratkan ini adalah 55 cm. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita menentukan ukuran lingkar bawah. Jadi saya misalkan begini. Jadi saya mengukur pinggul dulu. Jadi pinggul di sini kemarin saya sudah ukur itu kurang lebih di 50 cm. Jadi total keliling itu adalah 100. Nah, untuk lingkar bawah dengan rok pendek, teman-teman bisa mengurangi setiap bagian ini. Jadi bagian pinggir kanan dan kiri kurang lebih 2,5 cm. Jadi kurang lebih itu, karena ini saya membuat pola rok yang saya akan buat ini dengan pola A. Jadi kurang lebih gambaran rok itu seperti ini. Nah, jika kita membuat rok pendek, jadi kurang lebih itu tampaknya seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, bagian lingkar bawah ini, dari bagian pinggul yang saya garis ini, semoga bisa terlihat. Nah, jika bagian pinggul ini 50, jadi teman-teman kurangin 2,5 cm kanan dan 2,5 cm kiri. Jadi jika bagian ini 50, teman-teman buat ukuran yang bagian bawah ini kurang lebih 45. Jadi ini saya mengukurnya sebelah badan. Jadi kalau bagian pinggulnya ini 50, teman-teman bisa menentukan bagian lingkar bawahnya ini kita kurangin 2,5 cm. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, untuk bagian rok dengan A, jika kita menggunakan kain drill atau kain standar untuk sekolah, jadi saya rasa paling lebar jika kita memotong kain drill, itu saya rasa kurang lebih lingkar yang bisa kita garis itu di angka 35 cm.
Jadi saya ibaratkan 35 cm ini paling lebar jika kita membuat rok panjang dengan kain drill. Jadi untuk modelnya sendiri, ini dengan pelipet bagian depan. Nah, berhubung ini rok panjang, jadi saya turunin bagian ini, bagian titik untuk pelipetnya. Ini kurang lebih di angka 30 cm. Tapi jika itu rok dengan panjang 55 cm, teman-teman bisa menurunkan titik pada ploynya ini atau pelipetnya ini yang seperti ini. Ini kurang lebih di angka 23 cm. Jadi karena ini rok panjang, saya menguranginya itu 30 cm. Tapi jika rok pendek, di sini kita garis titik pelipetnya ini. Jadi 23 cm. Ini untuk rok panjang dan ini untuk rok pendek. Mungkin nanti teman-teman yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan kainnya. Kemudian kita balik. Jadi bagian kasar yang kita gambar pola. Ini adalah bagian dalamnya. Kemudian kita tata di meja dengan menyejajarkan pinggiran kain. Kita sejajarkan. Kemudian kita mulai untuk menggambar pola untuk rok SMA. Jadi sebenarnya untuk anak SMA sendiri itu sudah jarang yang berkaret. Tapi karena ini permintaan, jadi saya buat yang berkaret. Mungkin nanti saya akan buat tutorial untuk membuat pinggang dengan karet samping. Nah, di sini mungkin teman-teman yang masih bingung bisa di screenshot. Jadi kurang lebih pola A, kemudian menentukan lingkar bawah untuk rok yang pendek. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membuat garis siku pada bagian kain. Di sini saya turunin kurang lebih yang bagian atas ini 1,5 cm. Kemudian dari pinggiran kain saya masukkan kurang lebih di 2 cm. Jadi kita buat garis L dulu. Jadi kurang lebih ini berbentuk L. Kemudian kita mulai untuk menentukan panjang. Jadi panjangnya di sini adalah 88. Kita taruh 3 cm dari bagian garis paling atas. Jadi kita mengukurnya itu dari 3 cm, kemudian lanjut ke bagian panjang. Nah, di sini biasa saya tambahkan 4 cm. Berhubung ini kainnya saya takut ngepres, jadi saya tambahin itu 3 cm. Jadi teman-teman yang mungkin kainnya itu agak lebar, bisa ditambahin 4 cm. Kemudian kita garis juga bagian sebelahnya. Jadi 88 saya tambahin 3 cm. Kemudian kita buat garis sejajar. Lalu untuk titik pinggul, jadi saya saranin untuk teman-teman ketika mengukur itu tentukan dulu titik pinggul. Jadi turun dari
pinggang itu berapa, kemudian kita ingat, kemudian kita lingkar atau kita ukurkan titik pinggulnya. Jadi misalkan turunnya itu 20, kemudian teman-teman ukur bagian lingkar pinggulnya. Nah, di sini kemarin saya sudah mengukur itu kurang lebih di angka 23. Jadi 23 itu di bagian pinggang. Karena pinggang ini nggak ada, jadi saya kurangin mungkin 4 cm. Jadi 23 kepotong bagian pinggang itu 4 cm, jadi 19. Kemudian di sini sama. Mungkin di sini saya akan buat garis lurus. Jadi di sini intinya sama seperti kita memotong celana. Jadi celana itu kan kita menentukan ukuran pisa, tapi jika rok tidak perlu. Kemudian lanjut ke bagian pinggang. Jadi pinggang di sini teman-teman bisa kira-kira. Jadi pinggang di sini kenapa saya tambahin 20? Karena saya tambahin 20 ini biar longgar. Tapi mungkin jika permintaan itu tidak longgar, teman-teman bisa nambahin itu 15. Jadi kerut pada karetnya itu tidak terlalu banyak. Jadi ini saya ibaratkan itu tidak longgar. Jadi untuk 20 itu longgar, tapi untuk 15 itu tidak longgar. Jadi kerutan pada karetnya itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau 15 itu biasanya untuk rok dewasa. Jika kepingin karet samping itu senengnya itu di angka 15 cm. Jadi tidak terlalu banyak. Kemudian kita lanjut menentukan titik pinggang. Jadi pinggang itu saya tambahin 20. Jadi pinggang itu 80. Pinggang itu 80 cm, 60 lingkar pada anaknya, kemudian saya tambahin 20, 80 cm. Kemudian kita tambah 2 cm untuk kupnat. Jadi 82, kemudian kita bagi 4. Jadi 82 kita bagi 4. Karena ini ada 4 badan. Kita bagi 4 kurang lebih di angka 20,5. Jadi ini adalah titik pinggang pada pola rok bagian belakang. Kita titik 20. 20 kita bagi 4, 20,5. Kemudian kita tambahin untuk bagian kupnatnya. Jadi kupnat di sini saya menggunakan 2 cm. Jadi di sini saya tambahin kupnat 2 cm. Jadi totalnya itu 22,5. Kemudian kita titik 22,5 di garis paling atas. Dari garis yang sudah kita majukan 2 cm. Kemudian lanjut ke bagian pinggul. Pinggul ini kita bagi 4. Pinggul di sini totalnya itu 100. 100 ini kita bagi 4. Jadi kurang lebih 25. Nah, untuk bagian pinggul, jika kita tidak untuk bagian pinggul, jika kita ukur presnya itu kita ibaratkan 100, teman-teman bisa menambahkan 1 cm. Jadi misalkan total pinggul ini adalah total pinggul pres pada anaknya, bisa kita tambahin 1 cm. Tapi jika pingin longgar, kita tambahin 2 cm. Jadi saran saya, jika itu anak SMA, teman-teman nambahinnya itu 1 cm aja. Karena jika kita nambahin 2 cm itu terlalu banyak. Jadi 1 cm untuk badan itu kita kaliin 4. Jadi 4 cm itu udah lumayan lebar. Tapi jika kita tambahin 2 cm, jadi totalnya itu lebarnya itu 8 cm. Jadi saya rasa itu terlalu menggembung untuk bagian pinggulnya. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjut menitik pada bagian lingkar bawah. Jadi lingkar bawah sendiri ini yang saya bilang tadi 33 cm. Nah, jika kita kepingin mentok untuk ukuran kain, saya rasa itu di angka 35 cm. Jadi di sini saya buatnya itu 33 cm. Hal selanjutnya kita langsung membuat garis. Jadi garis pinggang kita pertemukan dengan garis pinggul.
kurang lebih seperti ini. Jadi saya menggunakan garisan bengkok. Kemudian kita lanjut mempertemukan garis pinggul, titik garis pinggul dengan titik garis bagian lingkar bawah. Jadi di sini teman-teman kira-kira aja. Lebih enak jika menggunakan penggaris yang penggaris kayu, jadi lebih panjangnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk pola roknya. Kemudian kita menitik pada bagian resleting. Jadi resleting ini kita gambarnya tuh kurang lebih saya titik 17 cm. Ini adalah titik untuk tempat resleting. Jadi yang saya silang ini adalah titik untuk tempat resleting. Kemudian kita lanjut menitik kopnat. Jadi kopnat sendiri untuk bagian total pinggul kita bagi dua. Jadi 22 kita bagi dua kurang lebih 11. Kemudian kita tambahin untuk kopnatnya 1 cm 1 cm. Kemudian untuk turun kopnat bebas, di sini saya menggunakan turunnya itu 8 cm. Kemudian kita garis. Ini adalah titik kopnat untuk pola rok bagian belakang. Kemudian hal terakhir adalah nah, untuk bagian atas ini hanya sekedar teman-teman bisa membuat bagian samping ini kita naikkan setengah senti. Jadi ketika kita membuat pinggangnya itu tidak terlalu melengkung. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita miringkan. Kemudian yang di sini kita naikkan kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk rok SMA. Tapi jika untuk rok formal atau rok mungkin yang sedikit agak model itu biasa saya menggunakan garisan lengkung. Jadi kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Tapi berhubung ini anak SMA, jadi kita buatnya seperti ini aja. Bisa kita buat miring seperti saya atau teman-teman bisa potong lurus. Jadi bebas. Kemudian hal selanjutnya kita tinggal memotong pola rok bagian depan. Di sini mungkin sudah paham semua. Jadi untuk bagian bawah ini kita potong sejajar dengan kapur. Kemudian bagian samping kita beri penambahan untuk kampuh jahitan. Di sini saya penambahannya itu kurang lebih 1 cm aja. Jadi mungkin untuk pola rok itu setiap orang berbeda. Jadi mungkin ini adalah cara saya. Dan mungkin jika ada kekurangan mohon untuk dimaklumi. Di sini saya menaikkannya tadi kurang lebih di mungkin 0,75 atau setengah senti. Kemudian lanjut kita langsung menandai untuk bagian kopnat. Jadi kita jiplak ke bagian dalamnya yang sebelah, jika ini sebelah kiri maka kita jiplak yang sebelah kanan. Kemudian kita jiplak keduanya dan kita jiplak juga bagian resleting. Jadi jika kita menjiplak kopnatnya itu ke bagian dalam celana ini, kita menjiplak tempat resletingnya itu bagian luar celana. Jadi kurang lebih di sini. Mungkin di sini saya akan beri bantu. Jadi ketika kita membuat jahitnya itu mungkin teman-teman nanti bisa saya akan buatkan tutorialnya. Nah, jadi untuk bagian kopnat kita jiplak ke bagian dalam celana. Tapi untuk tempat resletingnya kita jiplak yang bagian luarnya. Kemudian kita lanjut untuk memotong pola rok bagian belakang. Mungkin kalau teman-teman yang masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke bagian 2, pola rok bagian belakang.